Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini Anda harus waspada semuanya. Yang mana saya perhatikan per hari ini, kemarin Shopee bekerja sama dengan Telmak Integrasi Indonesia, dan kalau hari ini saya perhatikan Shopee bekerja dengan PT Singhau, apalah namanya lagi itu kan bikin panik Anda juga nggak sih? Saya mau jelaskan sama Anda hari ini. Ini banyak banget per hari ini orang-orang yang ngirimkan sama saya, yang mana ditagih oleh debt collector dari PT Singhau atau apa. Kalau saya salah dalam membaca, nanti Anda bisa luruskan aja deh gitu loh. Yang jelas berapa orang nih? 1, 2, 3, mana satu lagi tadi itu? 4, ada 6 orang yang ditagih oleh yang namanya PT Singhau, yang mana mereka rekanan dari S-Pinjam dan SpayLater. Apakah ini akan berbahaya atau akankah ada kunjungan ke lapangan, dan apa tindakan kita buat ke depannya? Itu pertanyaan setelah mereka mengirimkan bukti chat yang dikirimkan oleh S-Pinjam atau SpayLater ini dari PT Singhau tadi. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa, buat teman-temanku semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu sangat berharga untuk perkembangan channel ini, dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Yo, buat teman-teman semuanya, ini ada chatan yang dikirimkan dari tadi oleh teman-teman, yang mana dia mengalami telat bayar di SpayLater dan S-Pinjam, dan katanya akan ada penagihan ke alamat rumah dan tempat kerja sesuai yang dicantumkan. Jadi pihak debt collectornya meminta, ya seperti biasa, kirimkan aja bukti pembayarannya ke nomor WhatsApp ini. Oke, kita bacakan dulu ya. Saya pajang di sini aja. Selamat sore. Saya dengan Siska dari PT Singhau, rekanan SpayLater atau S-Pinjam. Banyak kali PT-nya ya. Kemarin Telmak Integrasi Indonesia. Habis itu dari PT Bintang Nusa. Habis itu dari PT apa lagi, dari PT A. Banyak kali PT-nya, tapi namanya tugasnya juga sama gitu lah ya kan. Oke, SpayLater S-Pinjam. Sedang di rumah apa di tempat kerja ya? Terkait tagihan Anda di aplikasi SpayLater atau S-Pinjam yang belum dibayarkan, kami ingin diinformasikan bahwa saat ini data Anda sudah dipertanyakan oleh pihak ketiga. Dipertanyakan? Kenapa dipertanyakan? Ada apa? Kurang valid, kurang jelas, atau kurang bisa dibaca? Hah? Oleh pihak ketiga. Jika sampai hari ini tidak ada kejelasan perihal pembayaran tagihannya, maka kemungkinan perusahaan akan melakukan pengalihan data dan akan berpotensi ke tim lanjutan, dan tidak menutupi kemungkinan pihak ketiga dapat melakukan penagihan ke alamat rumah dan tempat kerja sesuai yang dicantumkan. Segera kirim bukti pembayarannya ke sini, nomor WhatsApp. Emang PT Singhau ini nggak pihak ketiganya ya. Tapi sejauh yang saya tahu, kalau PT Singhau ini memang dia adalah PT yang merekrut desk collection ya. Dan itu sempat juga, kalau di beberapa webnya yang saya pelajari, ini sebenarnya PT ini sudah lama sih ya. PT Singhau ini dengan PT Telmak, dengan PT Bintang apa dulu, udah lama sih sebenarnya. Ada yang di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, ada juga di bawah naungan APPI gitu loh ya. Tapi kalau di sini dia menyampaikan, dan ini sebenarnya percakapan yang sama aja dikirimkan oleh pinjol-pinjol lainnya dalam melakukan penagihan. Tapi terkadang teman-teman ya, kalau mendengarkan kata sudah dipertanyakan oleh pihak ketiga, ya kalau dipertanyakan berarti Anda berasumsi ada apa nih dengan data saya, mau diapain nih data saya, pasti itu asumsi teman-teman ya. Ini kan hanya permainan bahasa-bahasa aja yang selalu mereka lontarkan di sini. Mereka menyampaikan Anda sudah dipertanyakan oleh pihak ketiga kami, dan jika sampai hari ini tidak ada kejelasan perihal pembayaran tagihannya, maka kemungkinan perusahaan akan melakukan pengalihan data. Pengalihan data itu pengalihan data yang seperti apa? Ini kan data juga sudah dialihkan dari Shopee atau S-Pinjamnya langsung, sekarang pindah ke rekanan. Berarti kan sudah dialihkan, terus
Mau dialihkan kemana lagi? Kalau teman-teman cermat membacanya di sini, apapun yang mereka lontarkan, ya, saya rasa ini semuanya hampir sama. Kata-kata yang mereka gunakan, kosakata yang mereka gunakan, hanya saja penempatan kalimatnya terkadang ada yang diperhalus, terkadang ada yang diperkasar gitu loh. Jadi di sini ketika teman-teman membaca soal melakukan pengalihan data akan berpotensi ke tim lanjutan dan tidak menutupi kemungkinan pihak ketiga dapat melakukan penagihan ke alamat dan rumah. Ya silahkan, itu kan nggak ada masalah. Kita ini kan mau dia dikunjungi oleh pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, ya silahkan aja. Sah-sah saja kok, nggak ada masalah kan. Kan memang aturannya seperti itu. Kalau memang kita tidak mampu ya sudah kunjungi. Hari ini kan kita ini bukan tidak mampu, bukan tidak mau. Karena duit kita nggak ada, karena uang kita sudah tidak ada, kita harus bayar seperti apa? Kita sudah berupaya juga, kita sudah mencoba sebisa mungkin kita selesaikan hal ini. Tapi apa boleh buat? Keadaan yang memaksa kita untuk tidak mampu bayar. Jadi teman-teman jangan mau ditekan dengan kata-kata penagihan ke alamat rumah dan ke tempat kerja sesuai yang dicantumkan. Jadi nggak usah itu terlalu teman-teman pikirkan. Teman-teman kadang-kadang kan kalau mendapatkan hal-hal seperti ini pasti bertanya sama saya, Bang, mereka menghubungi kantor nggak ya? Bang, mereka datang ke rumah nggak ya? Jangan dimunculkan lagi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau kita hanya mendapatkan chat-chat yang menyimpang. Selalu saya sampaikan, chat-chat yang seperti ini, Anda akui atau tidak, ini sangat berpengaruh dalam hidup Anda. Itulah makanya kenapa saya itu membatasi teman-teman. Kalau memang sudah tidak mampu bayar, sebisa mungkin batasilah komunikasi Anda dengan para debt collector. Tujuannya apa? Pertama, jangan sampai Anda lihat lagi hal-hal yang seperti ini. Kalau Anda melihat chat-chat yang selalu dikirim seperti ini, besar kemungkinan pemikiran Anda akan mengajak diri Anda lagi untuk meminjam di aplikasi berikutnya. Ya. Kenapa? Karena tujuan Anda adalah ingin membatasi supaya penagihan jangan sampai ke alamat rumah, penagihan jangan sampai ke alamat kerja. Padahal ini hanya permainan kata-kata yang mereka kirimkan via chat. Tapi karena Anda sudah terlanjur membaca, Anda sudah mencerna, dan pemikiran Anda sudah dihantui oleh rasa takut, Anda pun sangat sulit untuk keluar dari hal ini. Sehingga Anda ditekanlah terus-menerus untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Ini yang harus diantisipasi dari teman-teman semuanya ya. Jangan sampai Anda mendapatkan chat-chat yang seperti ini, itu malah berpengaruh dalam hidup Anda. Hutang Anda yang semulanya hanya 2 aplikasi malah menjadi 5 aplikasi. Hutang yang 5 aplikasi menjadi 10. Ya, ingat buat teman-teman semuanya, pinjol itu kalau sudah terjadi gali lubang tutup lubang, Anda akan hancur. Ya, penyebab dari kehancuran itu adalah pencairan pinjol yang Anda pinjam pertama tidak sama dengan pencairan yang kedua. Otomatis untuk menutupi satu pinjol Anda akan butuh 2 pinjol. Begitu seterusnya. Kalau Anda tidak menghentikan gali lubang tutup lubang, hutang Anda akan luas. Ya, sumber paling utama pemicu kita untuk gali lubang tutup lubang adalah chat-chat yang seperti ini. Jadi selagi kita masih membaca chatnya, kita mencerna kata-katanya, ketakutan itu akan menghantui diri kita. Jadi kalau Anda pengen bebas dari jeratan pinjol, usahakan putuslah semua komunikasi yang terhubung persetan dengan ucapan mereka mau seperti apapun. Yang jelas hari ini kita tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ya, kalau tadi kan masih enak, mereka menyebutkan nama aplikasinya, mereka jelas dari PT mana, dan mereka menagih dari aplikasi apa. Kalau sekarang nggak mengenakan sama sekali, ya. Anda lihat di sebelah saya juga. Nanti sore akan ada koper seharga 3,5 juta yang akan datang ke alamat Anda, sistem pembayaran COD atas nama Anda sendiri. Dipastikan Anda ada di rumah ya. Dan masih banyak lagi barang-barang yang akan datang ke rumah Anda selama Anda belum bayar hutang Anda dipinjol. Hanya sebatas dipinjol, ya. Di sini mereka akan berusaha menyembunyikan identitas mereka. Mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi mereka. Tapi percayalah, chat-chat yang seperti ini itu hanya dilakukan oleh pinjol-pinjol legal. Kalau pinjol ilegal, mereka selalu menyebutkan nama aplikasi. Oke? Jadi teman-teman, kalau ada misalnya mendapatkan chat-chat seperti ini, kira-kira Anda telat bayarnya di pinjol mana? Kalau misalnya Anda telat bayar lebih dari 1 atau 2 aplikasi atau 3 aplikasi, 4 aplikasi sampai 5 aplikasi, memang akan sulit untuk menebaknya. Ya, tapi kalau Anda hanya 1 aplikasi, Anda akan tahu ini nama aplikasinya apa. Ya.
Dan begitu Anda tahu nama aplikasinya, hentikanlah semua pembayaran. Anda nggak usah baper dengan hal-hal ini. Soal mereka mengirimkan barang dengan harga 3,5 juta, soal mereka akan mengirimkan banyak barang lagi, Anda nggak usah khawatir. Kan tinggal kita tolak. Nggak ada juga pemaksaan harus kita yang membeli, kan bukan kita yang memesan. Benar itu alamat kita, nomor telepon kita apa tidak. Orderan fiktif ini bukan kali ini saja, tapi sudah sejak dulu-dulu. Oke? Dan masih banyak lagi barang-barang yang akan datang ke rumah Anda selama Anda belum bayar. Hutang Anda dipinjol, kami akan pakai data-data Anda untuk memesan barang-barang mahal di semua toko online seperti Bukalapak, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dipastikan setiap harinya Anda akan kedatangan paket yang mengatasnamakan Anda dan alamat tujuan ke tempat kerja dan alamat rumah Anda gitu loh. Sayang sekali ya, kita tidak mempunyai akses buat melacak nomor telepon yang seperti ini. Seandainya kita mempunyai akses untuk melacak nomor telepon ini, pasti akan terbongkar. Tapi kalau terbongkar pun, pihak aplikasi selalu menepis setelah dilakukan investigasi. Itu bukan dari kami. Contoh yang sudah-sudah. Ya, berapa banyak kasus-kasus viral tentang orderan fiktif dulu juga seperti itu kan, ditepis langsung oleh pihak pinjolnya karena OJK tidak ada kuku sama sekali. OJK tidak ada nyali sama sekali dalam menyelidiki hal ini karena OJK dibatasi. Ya, saya nggak tahu pembatas OJK itu ada apa, entah OJK sendiri yang mempunyai pinjol ini atau kayak mana, sehingga kata-kata seperti ini seringkali dilontarkan oleh debt collector, padahal kita mempunyai nomor yang bisa diakses. Tapi kita tidak mempunyai akses langsung untuk menyelidiki nomor ini dari mana dan dari perusahaan mana. Yang punya akses itu hanya pihak-pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Ya, ditambah lagi dari undang-undang OJK itu bahwasanya OJK telah bisa melakukan penyidikan. Ya, OJK sudah menjadi penyidik terbaik. Tapi sayang banget kasus ini tidak mampu dibongkar OJK dan OJK hanya pura-pura tidak tahu. Jadi buat teman-teman semuanya, kita persimpel aja. Kalau misalnya hal-hal ini Anda nggak perlu khawatir soal mereka pesan barang, soal orderan fiktif, ini gimana bang, ini gimana bang. Gak usah, saya yakin banget Anda manusia normal ya. Kalau Anda tidak merasa memesan barangnya, pasti Anda tidak akan mau bayar. Kan tinggal Anda tolak-tolak aja. Soal kurir biarkan dia belajar dari pengalaman dia, bahwasannya saat ini sudah banyak orang-orang yang sengaja mempersulit keadaan, yang mana hal-hal yang nggak penting pun dia jadikan penting. Seharusnya kurirnya tidak menjadi korban, akhirnya kurir pun juga menjadi korban. Berapa waktu yang dia buang? Ya, kurir yang mengharapkan satu paket itu mendapatkan bonus, akhirnya apa? Hanya mempersusah keadaan. Dan disinilah sebenarnya kita menembuskan persoalan ini kepada petinggi-petinggi yang ada di negara kita ini supaya menyelidiki hal ini lebih jelas lagi. Dari tahun-tahun kemarin kasus ini sudah sangat banyak, tapi tidak satu pun yang mampu dibongkar sampai detik ini. Ya, itu memang benaran tidak ketemu atau pura-pura tidak tahu aja. Ya, sisanya teman-teman semuanya nggak usah panik lagi, dan saya berharap jangan Anda melihat-lihat lagi chat-chat seperti ini. Hari ini kompaklah Anda untuk memutus semua komunikasi Anda yang terhubung dengan pinjol. Persetan soal data kontak, persetan soal kontak darurat. Yang penting hari ini selamatkan diri Anda dulu, jangan diri Anda mengarah kepada gali lubang tutup lubang nantinya karena kepanikan yang terjadi dalam diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.